Berjumpa lagi dalam permenuhan kita edisi Kamis 10 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Hari ini adalah peringatan Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, ayat 7-20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 20-25. Seorang Farisi dalam bacaan Injil hari ini bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus menjawabnya dan sekaligus memberikan pemahaman kepada para muridnya bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Kerajaan Allah ada dalam diri Yesus Kristus, dalam hidupnya, dalam apa yang Dia ajarkan, dalam apa yang Ia lakukan. Namun sayang, bayangan orang Farisi, mungkin juga para muridnya, bayangan tentang kerajaan Allah itu mesti datang dengan gegap gempita. Sesuatu yang harus terjadi diawali dengan hal-hal yang sensasional. Lebih lagi, mereka punya ketertutupan hati terhadap kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Padahal ajaran-ajaran Yesus, terutama perbuatan-perbuatannya, mujizat yang dilakukannya, menjadi tanda bahwa Yesus tidak saja membawa kerajaan Allah, tetapi di dalam dirinya ada kerajaan Allah itu, Allah yang meraja itu. Saudari dan saudara yang terkasih, mengapa mereka tidak mampu melihat kerajaan Allah sudah ada dalam diri Yesus Kristus? Tentu pertama-tama karena ketertutupan hati mereka, terutama orang-orang Farisi. Mengapa ada ketertutupan hati mereka? Karena apa yang mereka harapkan tentang kerajaan Allah itu, konsep mereka tentang kerajaan Allah itu justru lain dengan apa yang telah diperlihatkan oleh Yesus. Lebih lagi, karena apa yang dikatakan dan diajarkan Yesus dan apa yang dilakukannya banyak kali bertentangan dengan kebiasaan yang mereka hidupi sehari-hari, orang-orang Farisi ini. Saudari dan saudara yang terkasih, apa pesannya untuk kita? Jawaban Yesus kepada orang Farisi dan apa yang Dia katakan kepada para muridnya juga dialamatkan kepada kita. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah itu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita, yang enak pun yang tidak enak. Terutama kerajaan Allah itu hadir dalam sabdanya yang selalu kita dengarkan. Kerajaan Allah itu hadir dalam acara-acara, dalam upacara sakramental, terutama dalam perayaan Ekaristi. Allah ada di sana. Kerajaannya juga ada di sana. Tetapi sayang, kita kurang lebih hampir punya konsep, punya pemikiran yang sama dengan orang-orang Farisi. Mungkin juga dengan para murid dahulu kala. Sesuatu yang sederhana itu tidak mengungkapkan kehadiran Allah. Kehadiran Allah bagi kita pada umumnya mesti atau baru ada pada hal-hal yang sensasional yang menghebohkan. Saya teringat, terkadang orang menuntut mujizat dari Tuhan, dan mujizat bagi mereka sebagai ungkapan bahwa itu tanda Allah ada, Allah hadir. Dan mereka mengharapkan
mujizat yang menghebohkan, yang sensasional. Karena mereka berpikir Allah itu hadir di sana. Sementara hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang terjadi setiap saat dalam kesehariannya, bagi mereka itu belum menjadi tanda bukti hadirnya kerajaan Allah. Semoga apa yang dikatakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengubah mindset kita. Allah yang meraja atau kerajaan Allah itu tidak saja hadir dalam hal-hal yang luar biasa, yang menghebohkan, yang menggemparkan, yang sensasional. Allah juga hadir dalam setiap peristiwa hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dan kebanyakan Allah hadir dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Terutama Allah hadir dalam setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendengarkan sabdanya, dan kita menerima tubuh dan darahnya. Yang kedua, dari bacaan yang pertama, Rasul Paulus memuji Filemon karena Filemon telah melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang kudus, yakni orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia sudah melakukan hal yang baik, tetapi masih saja Paulus meminta dia satu hal lagi, yakni supaya dia menerima Onesimus tidak sekedar sebagai seorang hamba atau budak, tetapi sebagai saudara yang bisa menolong dia dalam karya kerasulannya, sebagaimana Onesimus sudah menolong Paulus dalam karya pewartaannya. Apa yang mau dikatakan di sini? Paulus memang sudah melihat bahwa Filemon sudah melakukan hal yang baik untuk sesama, untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus masih meminta lagi untuk sekali lagi berangkat dan melangkah lebih jauh, berbuat lagi, lebih lagi dan lebih lagi untuk hal-hal yang baik, yakni menerima Filemon tidak sebagai budak, tetapi sebagai sahabat. Saudari dan saudara yang terkasih, pesannya jelas untuk kita. Berbuat baik itu pantas dan seharusnya. Tetapi kita diminta untuk terus meningkatkan perbuatan baik kita. Mungkin perbuatan baik kita, dan saya yakin kita sudah melakukan perbuatan banyak perbuatan baik sampai saat ini. Tetapi kita diminta, terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, untuk terus berbuat baik, malah meningkatkan kualitas perbuatan baik kita. Kalau mungkin kemarin, beberapa hari yang lalu, kita berbuat baik hanya untuk orang-orang yang kita kenal, hanya untuk tetangga kita atau mungkin untuk keluarga kita. Sekarang kita berusaha untuk mulai keluar pelan-pelan. Lingkupnya harus lebih luas dan lebih luas dan lebih luas. Lebih lagi. Itu yang diharapkan dari bacaan yang pertama. Dan saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah peringatan Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Leo Agung ketika menjadi paus, dia hidup pada masa di mana gereja mengalami pergolakan. Sekurang-kurangnya pergolakan baik yang datang dari luar maupun yang berkenaan dengan keimanan. Leo Agung menghadapi usaha upaya suku-suku luar Roma yang mau menyerang Roma. Suku Attila misalnya. Tetapi berkat keberanian Paus Leo Agung, maka rencana menyerang kota Roma dibatalkan. Luar biasa bukan? Dan secara internal, untuk orang-orang Katolik, untuk gereja, Leo Agung tampil
sebagai orang yang sangat kokoh melawan bid'ah-bid'ah. Saudari dan saudara yang terkasih, dari sosok Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja, kita belajar bahwa kita ini ada tidak saja untuk kebutuhan, untuk kepentingan internal gereja ini, tapi kita hadir juga untuk masyarakat luas. Bukankah kita ini adalah garam dan terang dunia? Saudari dan saudara terkasih, saya yakin kita biasa hidup dan berjuang untuk gereja internal di antara kita. Tapi ingat, berdasarkan atau terinspirasi dari hidup Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja, kita diajak untuk mulai keluar. Karena kita harus berbuat sesuatu untuk masyarakat kita. Sekarang ini, baik di tingkat KWI maupun tingkat keuskupan, bahkan di dekanat atau di kevikepan sampai ke paroki, ada komisi HAAK, hubungan dengan orang-orang di luar. Nah, ini sebenarnya salah satu tindakan konkret mengenai hakikat diri kita yang hadir sebagai garam dan terang dunia. Tidak saja untuk kepentingan internal gereja, tapi juga untuk kepentingan dunia. Saudari dan saudara yang terkasih, ada kata Anda diminta untuk menjadi ketua RT, ketua RW, atau diberi kepercayaan untuk jabatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ambillah itu, terimalah itu, anggaplah itu kepercayaan yang Anda terima dari Tuhan, karena Anda yang mewakili Gereja Katolik, umat Allah, berkarya bagi dunia, bagi masyarakat. Beranikah Anda? Tuhan memberkati.